Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda serta anak-anak ibu yang soleh solehah. Malam hari ini berjumpa lagi dengan Bu Raras. Bu Raras dan kalian akan mempelajari materi tematik. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan juga 4. Bagaimana sayang kabarnya malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap semangat walaupun pembelajaran dilakukan dari rumah. Bagaimana sayang persiapan pembelajaran pada hari ini? Boleh ya dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, pulpen, buku paket tematik, dan juga buku tulis tematiknya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang, agar ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan juga mudah dipahami. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Sayang, jangan lupa juga untuk minta bantuan dan juga dampingannya kepada kedua orang tua, baik ayah, bunda, kakak, ataupun saudara-saudara kalian lainnya ya sayang. Ingat dengan bahasa yang santun ya. Selanjutnya kalian boleh membuka buku paket tematiknya pada halaman 131 sampai 142. Dan kalian buka buku tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video yang kalian simak ya. Sebelum dimulai, soleh-soleha harus tahu apa ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Boleh dicatat ya sayang, ibu harapkan kalian mampu perhatikan penjelasan berikut ini ya sayang, dan ingat catat hal-hal penting yang terdapat dalam video yang kalian simak ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, malam ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3 dan 4, kelas 5. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk kita mulai ya belajarnya. Apakah kalian masih ingat apa ya kegunaan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Wah, benar, hebat sekali. Kegunaan kata tanya apa yaitu digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, ataupun perbuatan. Kemudian kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Selanjutnya, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Dan yang terakhir yaitu kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, bagaimana kalian sudah paham kan kegunaan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa? Hebat, kalian pintar sekali. Selanjutnya, kalian boleh membuka buku halaman 131 sampai 132. Kemudian, kalian membaca teks tentang gerakan kebersihan berburu sampah plastik. Untuk menentukan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa,
di mana, bagaimana, dan mengapa kalian harus membaca teks dengan teliti dan dibacanya dari awal hingga akhir ya sayang. Kemudian nanti kalian bisa menjawab pertanyaan pada halaman 132. Pertanyaan yang pertama yaitu, di mana lokasi pada berita tersebut? Yang kedua yaitu, apa masalah yang dihadapi? Yang ketiga yaitu, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yang keempat yaitu, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Dan yang kelima yaitu, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Apa ya tujuan manusia melakukan usaha? Ya, benar, hebat sekali. Tujuan manusia melakukan usaha untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang bekerja dengan berusaha. Ada macam-macam pekerjaan dan usaha yang dilakukan manusia. Dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang harus bekerja dan berusaha. Ada bermacam-macam pekerjaan dan usaha yang dilakukan manusia. Contohnya seperti gambar di atas sebelah kiri. Ada petani, selanjutnya dokter, kemudian pedagang, kemudian nelayan, lalu arsitek, dan juga guru. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Bagaimana kita menghargai pekerjaan orang lain? Menghargai kegiatan atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalkan, kita tidak boleh menghina seorang pemulung karena pemulung berjasa dalam mengurangi sampah yang mencemari lingkungan. Pemulung juga berperan dalam daur ulang sampah. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan pemulung. Selanjutnya yaitu tidak mengganggu usaha orang lain, karena perbuatan tersebut sangat tercela. Yang ketiga yaitu tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Orang lain yang berhasil patut kita teladani. Yang keempat yaitu melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalnya, tidak berbuat curang untuk mendapatkan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil dalam usaha kita. Selanjutnya, apakah kalian tahu tanggung jawab kita di dalam lingkungan sekitar itu apa saja ya? Ya, setiap manusia diharapkan memiliki sikap tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap negara, ataupun terhadap Tuhan. Sikap tanggung jawab yang dimiliki akan membentuk diri menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Contoh tanggung jawab di lingkungan sekitar kita, misalnya rukun dengan tetangga. Sesama tetangga tidak boleh bertengkar ya sayang. Kemudian yang kedua, tolong menolong dalam masyarakat. Jika ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita harus bergegas membantunya ya sayang. Yang ketiga yaitu turut menjaga kelestarian. Yang keempat, mengikuti kegiatan kerja bakti. Dan yang kelima, menanam tanaman pada lahan yang kosong agar oksigen melimpah. Bagaimana sayang pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Sekarang kita sudah mengetahui informasi baru. Apakah kalian ingat informasi apa saja ya yang sudah kalian dapatkan? Yuk kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, apa sayang? Ya, benar sekali. Penggunaan kata tanya dari apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk kata tanya apa digunakan untuk apa sayang? Wah hebat, benar, untuk menanyakan benda, perbuatan, ataupun keadaan. Selanjutnya untuk kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang ataupun pelaku. Kemudian untuk kata tanya bagaimana digunakan untuk apa sayang?
menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kemudian untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan ataupun sebab. Selanjutnya untuk menanyakan informasi terkait pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kalian harus membaca teksnya dengan teliti ya sayang. Ingat membaca teksnya dari awal hingga akhir dengan teliti. Nanti kalian akan bisa menjawabnya dengan tepat. Kemudian dalam usaha orang lain, tentunya kita harus saling menghargai dengan usaha orang lain ya sayang. Contohnya yaitu yang pertama, apa sayang? Ya benar, tidak menghina pekerjaan orang lain ataupun usaha orang lain. Selanjutnya yang kedua apa sayang? Tidak mengganggu usaha orang lain. Lalu yang ketiga apa sayang? Tidak boleh iri. Kemudian, jika ingin melakukan persaingan, boleh ya sayang, tapi harus menggunakan persaingan yang sehat. Selanjutnya, apa sih contoh tanggung jawab dalam lingkungan sekitar kita? Wah, hebat sayang. Benar, rukun dengan tetangga. Sesama tetangga tidak boleh berkelahi ya sayang. Kemudian saling tolong menolong. Jika ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan kita, sebaiknya kita harus menolongnya ya sayang. Jangan mengabaikan. Tanggung jawab selanjutnya yaitu turut menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke sayang. Dan ternyata masih banyak lagi tanggung jawab yang harus kita lakukan di lingkungan sekitar ya sayang. Selanjutnya kalian boleh mengisi soal-soal pada buku paket tematiknya pada halaman 132, 137, dan juga 142. Dan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian boleh bertanya langsung ya sayang kepada ibu guru, baik melalui WhatsApp grup ataupun WhatsApp pribadi. Jangan sungkan dalam bertanya ya sayang. Dengan mempelajari materi hari ini, kita jadi lebih menghargai suatu makanan ya sayang. Contohnya seperti nasi yang dihidangkan di meja makan kita. Sebelum menjadi nasi tersebut diproses dulu dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Di proses produksi, para petani dari siang, pagi hingga sore, dia sangat bekerja keras untuk menghasilkan padi yang sangat baik. Kemudian dalam proses distribusi, para supir yang mendistribusi atau yang membawa hasil produksi, supir membawanya dengan cara dan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi apa-apa dengan barang yang mereka bawa. Selanjutnya yaitu proses konsumsi. Sebelum beras tersebut menjadi nasi yang dihidangkan di meja makan kita, beras tersebut diolah dulu oleh orang tua kita ya sayang. Dalam proses pengolahan menjadi nasi, ternyata orang tua kita dengan jerih payahnya membeli nasi, kemudian memasaknya. Maka dari itu, kita harus menghargai dari sebutir nasi tersebut ya sayang, karena prosesnya panjang sekali dan jerih payahnya sangat harus kita hargai. Maka dari itu, jangan membuang-buang makanan ya sayang, harus dihabiskan dengan habis. Jika perlu, makanlah sesuai dengan porsi kita ya sayang, tidak boleh berlebihan. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran Ibu hari ini. Ingat pelajari pembelajaran selanjutnya ya sayang, di pembelajaran kelima dan juga keenam. Tunggu video-video Ibu selanjutnya ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.